Kadang ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Bangun pagi, menjalani hal yang sama setiap hari, terlihat biasa saja. Tapi di dalamnya terasa ada yang hilang. Seperti tetap berjalan tanpa benar-benar tahu arahnya. Dan perlahan, perasaan itu hanya bisa kita simpan sendiri. Video klip tadi menggambarkan perasaan seseorang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang merasa kosong. Perasaan seperti menjalani hidup, tapi tidak benar-benar tahu tujuannya kemana. Dan perasaan itu sangat berkaitan dengan novel yang akan saya bahas kali ini. Nah, sebelum lanjut ke novelnya, perkenalkan nama saya Siva Mayada dengan NPM 1502025-036. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan book talk terhadap novel yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Bryan Krishna. Dalam novel ini, kita akan melihat bagaimana perasaan kehilangan arah tersebut digambarkan melalui kehidupan seorang tokoh. Nah, tokoh utama dari novel ini adalah Mas Ale, seorang pria berusia 37 tahun yang hidup sendiri di Jakarta dan bekerja sebagai pegawai kantoran. Dari luar, hidupnya terlihat biasa saja seperti orang pada umumnya. Tetapi di dalam dirinya ada perasaan yang sudah lama ia simpan sejak kecil. Mas Ale tumbuh dengan pengalaman yang membuatnya merasa kurang mendapatkan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Pengalaman itu membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih banyak diam dan sulit benar-benar merasa dekat dengan orang lain. Ketika dewasa, perasaan itu tidak hilang. Mas Ale menjalani hidup sendiri di Jakarta sebagai seorang pekerja kantoran dengan rutinitas yang terlihat berjalan seperti biasa. Rasa sepi itu terus ia rasakan dalam kesehariannya. Secara emosional, ia merasa tidak benar-benar memiliki tempat untuk bersandar. Lingkungan kerja dan kehidupan sosialnya pun tidak membuatnya merasa diterima sepenuhnya. Nah, salah satu momen penting nih dalam novel ini adalah pada malam ulang tahun Mas Ale yang ke-37 tahun. Tetapi bukan malam yang dirayakan, tidak ada kebersamaan, tidak ada ucapan, tidak ada suasana hangat. Hanya ada diri sendiri dengan pikiran yang semakin berat. Di titik itu, Mas Ale mulai merasa hidupnya tidak lagi punya arah yang jelas. Dalam kondisi seperti itu, Mas Ale memiliki satu keinginan sederhana sebelum mengakhiri hidupnya. Ia ingin makan seporsi mie ayam terlebih dahulu. Bagi Mas Ale itu bukan sekedar makanan, tetapi sesuatu yang familiar, sesuatu yang mungkin masih bisa ia rasakan sebelum semuanya berakhir. Mas Ale pun keluar malam itu, berjalan di kota Jakarta yang tetap ramai seperti biasa, tetapi terasa jauh darinya. Namun ketika sampai di tempat mie ayam yang biasa ia datangi, tempat itu ternyata sudah tutup, dan dari situ perjalanan hidupnya mulai berubah. Dalam perjalanannya, Mas Ale bertemu dengan beberapa orang yang sebelumnya tidak ia kenal. Yang pertama ada Pak Murad, sosok yang terlihat keras tetapi memiliki kepedulian. Kedua ada Ipul, rekan kerja yang sederhana namun tulus. Ketiga ada Bu Murni, perempuan tua yang hidup dalam keterbatasan tetapi tetap bertahan. Dan keempat ada Pak Cipren, penjual kerupuk yang tidak bisa melihat tetapi menjalani hidup dengan caranya sendiri. Nah, dari pertemuan-pertemuan itulah Mas Ale mulai menyadari bahwa setiap orang ternyata juga sedang berjuang dengan hidupnya masing-masing. Jadi ada salah satu kutipan yang paling aku suka dari buku ini. Jadi isinya gini. Kunci bertahan hidup itu bukan selalu berpikir positif, melainkan kemampuan untuk menerima keadaan, menerima kalau hidup tuh gak selamanya bahagia. Suatu saat kita akan sedih, akan kehilangan, akan gagal, akan jatuh cinta, akan patah hati, atau bahkan akan mengalami hari-hari yang sangat pahit sampai rasanya ingin mati saja. Tapi ya, itu tidak apa-apa, sebab itulah hidup. Sebuah seni untuk terus memaksa diri agar bisa menerima segala apa yang sudah terjadi.
Jangan biarkan hidup memaksa kita tumbuh menjadi seseorang yang kita sendiri akan benci. Nah, jadi novel ini mengajarkan bahwa hidup tuh gak selalu berjalan sesuai harapan. Gak semuanya hari terasa baik, dan gak semua orang selalu merasa dimengerti. Tetapi di tengah itu semua, masih ada hal-hal kecil yang menjadi alasan untuk tetap bertahan. Melalui cerita Mas Ale, kita diajak untuk melihat nih, bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, bukan berarti hidup harus berhenti. Karena terkadang alasan untuk bertahan itu gak harus besar. Cukup hal-hal sederhana yang masih bisa kita rasakan dan jalani. Seperti halnya dalam cerita ini, seporsi mie ayam yang sederhana justru menjadi awal dari perubahan dalam hidup seseorang. Sekian Book Talk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.